warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini untuk berjamaah sholat subuh dan diteruskan untuk kajian. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan dapat menjadikan berkah bagi kita semua. Amin amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua insan yang patuh dan bekti mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir dalam pagi hari ini, semuanya akan dapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami akan memberikan kalau kemarin itu saya memakai kitab yang berjudul Menuju Ma'rifat, ya, Jalan Rahasia Menuju Ma'rifat, yang dikarang oleh Yahya Haji Muklason, pengasuh pondok pesantren Miftanul Ulum Mojokerto. Nah, pagi hari ini saya akan mau menyampaikan yaitu kitab klasik. Nah, kalau istilahnya di dalam pesantren itu kitab klasik yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri, yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi. Yang kitab ini aslinya berjudul Munabihatin ala ista'ati liyamul ma'at, artinya persiapan bekal untuk hari kembali atau hari kiamat, artinya bekal untuk hari kiamat. Kita aslinya gitu. Kemudian oleh Imam Nawawi diberi judul Nasohihul Ibad. Tapi sebelum kami menjelaskan kitab ini, nasihat-nasihat dari Imam Nawawi ini, kami akan memberikan kesimpulan yang pernah saya sampaikan, yaitu mengenai jalan rahasia menuju hakikat. Kesimpulannya adalah karena ini ada termasuk ilmu tauhid. Jadi yang penting kita bertauhid kepada Allah, menghilangkan rasa aku dari Allah, yaitu kita dengan berzikir kita percaya bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jadi kita percaya betul bahwa Allah itu hanya esa. Kemudian kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada, diciptakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari dua, yaitu rohani, fisik, ya, itu bentuk badan, kemudian juga berbentuk rohani. Yang sifat fisik kita diberi mata yang namanya ainul basariyah, yang kemudian kalau yang rohani disebut ainul basirah. Nah, kemudian agar kita itu bisa makrifat kepada Allah, kita itu harus melakukan sesuatu yang harus kita secara rutin atau secara istiqomah itu harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus paling suhud, ya. Kita harus seperti suhud. Suhud itu berarti kita bukan berarti tidak mencintai dunia, tapi kita mencintai dunia tapi tidak berlebihan.
Tapi umumnya itu kata kalau orang zuhud itu orang yang sudah meninggalkan dunia gitu. Tapi tidak, sebenarnya ya tidak terlalu mencintai dunia, tapi kita lebih mengutamakan akhirat gitu. Kemudian kita harus uzlah atau bertapa atau ya sering sirakat gitulah. Agar hati kita bagaimana supaya kita bisa hati itu kita bisa konsentrasi untuk bisa mengenal Allah. Kemudian kita harus istiqomah dalam hal berzikir. Intinya sebenarnya adalah untuk mengingat Allah itu adalah berzikir. Nah, untuk berzikir ini kan kita sudah kenal, tapi kadang-kadang kita itu mengabaikan ya. Padahal surat Al-Ahzab itu ayat 41 dan 42 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Ini perintah Allah ya. Tapi kenyataannya gimana? Pak Kalim zikir la ilaha illallah pada salat aja kok lama sekali ya. Kok hatinya itu dalam batin itu kok pakai zikir segala, pakai la ilaha illallah mbok langsung donga saja. Kadang-kadang berpikiran seperti itu. Ya di saat diakui atau tidak itu ya memang begitu. Coba kalau tahlil itu kan Pak tahlil la ilaha illallah itu kan kita kadang-kadang kok lama sekali tidak selesai-selesai. Jadi zikir itu ya memang ini ada tingkat-tingkatannya. Kok ada yang kadang-kadang kita la ilaha illallah itu tidak ikhlas ya. Oleh karena itu dengan mencoba mengingat Allah secara istiqomah, mudah-mudahan Allah itu memberikan berkah pada kita sehingga kita dapat bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pada ayat 2 yaitu ayat 42 yaitu surat Al-Ahzab tadi, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Berarti kita itu disuruh bertasbih pagi dan petang. Tadi kalau yang pertama tadi ada disuruh untuk ingat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau bertasbih ini pagi dan petang. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian bisa Bapak praktekkan. Bahkan dalam hadisnya itu disebutkan bahwa barang siapa yang bertasbih pagi dan petang 100 kali, itu tidak ada yang lebih baik lagi waktu hari kiamat yang melebihi orang-orang yang mengucapkan tasbih ini, atau kecuali orang-orang yang melebihi dengan ucapan yang sama tapi lebih dari 100. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barang siapa yang bertasbih setiap pagi dan petang, ya pada pagi ini kita bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, paling tidak itu 100 Bu. Itu nanti dalam hari kiamat itu termasuk ibu dan bapak itu kelasnya itu kelas tinggi, tidak ada yang lebih dari itu kecuali orang yang mengatakan yang sama tapi lebih dari 100. Jadi kelasnya itu tinggi. Jadi kalau sore mungkin sudah selesai masak ataupun menjelang matahari terbenam, kita bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah 100 kali lah minimal, karena dalam hadis ini barangkali siapa yang bertasbih 100 kali itu akan derajatnya akan lebih tinggi, tidak ada yang melebihinya kecuali orang yang bertasbih lebih banyak lagi. Jadi di atas rata-rata lah nanti kalau. Nah, kemudian dalam surat Ali Imran disebut ayat 191, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Berarti kita itu betul-betul disuruh ingat kepada Allah itu baik itu duduk, berdiri maupun berbaring. Berarti kan setiap saat kita itu harus ingat kepada Allah, harus zikir, gitu maksudnya. Kemudian tidak hanya surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa juga disebutkan, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Berarti betul-betul ini perintah
Dan Al-Quran itu perintah. Tapi bagaimana dalam pelaksanaannya sehari-hari? Apakah kita itu bertasbih atau ingat pada Allah? Ataukah justru kebiasaan kita sehari-hari itu justru isinya pikiran yang berangan-angan atau malamun saja, melayang-layang kemana-mana, tidak ingat kepada Allah. Padahal kalau menurut tuntunan Al-Quran justru kita harus diingat. Nah ini bagaimana prakteknya? Nanti kalau kita kok la ilaha illallah, la ilaha illallah saben setiap saat di mana saja kita, bukan begitu cara prakteknya ya. Tapi kan zikir itu tidak mesti harus diucapkan la ilaha illallah pakai tasbih begitu. Ini kalau Bapak melakukan seperti itu malah berbahaya. Maksudnya apa? Kita jalan pakai tasbih, mulut grimil la ilaha illallah. Ini bisa timbul suatu kebanggaan, timbul suatu kesombongan. Nah ini justru malah terbalik nanti. Karena zikir itu sifatnya ada yang sifat zikir jahri. Zikir jahri itu biaya ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga zikir yang sifatnya sir. Sir itu ada zikir di dalam hati. Jadi sifatnya ya tidak ucapan. Jadi ya cuma Allah, ingat pada Allah, Allah, tapi dalam hati. Tapi kalau lebih meningkat lagi, kalau seperti yang kemarin agar kita bisa menjadi orang yang bermakrifat, zikirnya itu lagi bukan seperti jahri dan sir, tapi adalah sudah sirul asrar, rahasia di atas rahasia. Berarti zikirnya itu adalah rasa, jadi perasaan. Ya, dalam praktek kerjanya dalam zikir ini, sir ini harus kok seperti kalau kita orang kolwat. Kolwat itu adalah menyendiri atau terus kemudian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi juga kolwat itu juga bisa tidak perlu menyendiri. Kolwat itu juga bisa secara seperti ini. Ibu dan bapak mendengarkan saya, tapi hatinya kan bisa berzikir Allah, Allah, Allah. Tapi kan tidak diucapkan. Tapi bukan berarti kita pakai tasbih Allah, Allah, Allah. Enggak. Tapi dalam hati ibu dan bapak Allah, 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 atau artinya kita kalau menghirup udara kita hu bisa atau Allah bisa, kalau keluar juga Allah, Allah, Allah. Ini terus menerus harus istiqomah. Insya Allah nanti Allah membuka hati kita menjadi terang. Kalau kita tidak begitu, hati kita itu menjadi gelap sehingga kita tidak mengenal ainul basirah, itu tidak akan kelihatan. Kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah. Itu zikir. Dan itu dalam prakteknya ya. Jadi zikir, tadi saya teruskan, zikir sirul asrar itu ada 3 tingkatan, yaitu pertama adalah hati merasakan kehadiran, itu su'ul basirah, artinya hati merasa kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam dan di luar dirinya sebagai aktor segala aktivitas. Jadi kalau sudah ini tingkatan pertama untuk makrifat itu, zikirnya itu su'ul basirah, zikir itu baru sampai situ aja sudah nikmat, karena sudah ada rasa kehadiran Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang menggerakkan. Kalau ibu dan bapak sudah merasakan zikir itu ada kehadiran Allah, hati itu menjadi tenang. Ketenangan ini tidak bisa dijelaskan karena apa? Ini sifatnya ya, rasa tenang, rasa tentram dan sebagainya. Tidak bisa dijelaskan.
karena rasa. Seperti mungkin rasa mangga ini manis, tapi setiap orang kan tidak mengatakan manisnya seperti apa, setiap orang kan berbeda. Jadi tidak bisa kita jelaskan. Tapi yang penting itu adalah nikmat sebenarnya. Kemudian tingkat kedua adalah ainul basirah. Inilah zikir yang sudah ketemu atau melihat wujud Allah, yaitu yang esa atau disebut ma'rifat. Itu berarti kalau sudah ma'rifat ya sudah. Bukan terus ma'rifat itu apa yang kegunaannya? Ya kita kenal Allah, justru kita sudah kenal Allah sebelum kita meninggal. Jadi kalau nanti meninggal ya sudah kenal. Beda kalau yang belum kenal Allah. Hanya Allah itu adalah hanya sekedar nama. Nanti kita meninggal juga bingung. Oleh karena itu nanti ada yang mengatakan matinya nanti kesasar dan sebagainya, itu karena tidak mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, kita akan selalu dibimbing, dan mati pun bukan hal yang mengerikan, tapi justru kita senang akan bertemu pada Allah. Itu tujuannya. Kemudian tingkat yang ketiga adalah hakul basirah, menyatakan kebenaran mutlak bahwasanya yang ada itu aku Allah. Jadi semua itu Allah. Lihat, itu ya Allah, orang-orang itu ya Allah, aku Allah. Kalau orang sudah sampai di sini, tidak ada Pak orang-orang yang suudon kepada seseorang, itu tidak ada. Benci pada seseorang tidak ada. Isinya orang itu akan bertawadhu. Jadi hatinya itu selalu tenang. Itu yang namanya ma'rifat yang sudah hakul basirah. Oleh karena itu, zikir itu perlu dilestarikan dan harus dijaga, jangan sampai kelihatannya sih sepele, padahal itu kan sudah memang betul-betul perintah Allah. Lebih baik kita jaga terus, meskipun kita lupa ya, kalau lupa harus ingat kepada Allah. Kalau kita tidak ingat pada Allah, pikiran kita itu selalu kemana-mana. Diakui atau tidak, terutama kepada yang jomblo-jomblo seperti saya, mungkin ibu-ibu, mungkin mikirnya ya mikir apa? Janda yang keren apa laki-laki yang saya nggak tahu lah, pokoknya membayangkan yang tidak artinya itu. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, berarti itu akan hilang dengan sendirinya. Kita bila ke sana kita Allah, berarti ingat Allah terus. Jadi insya Allah kalau Allah itu kita sebut terus menerus, insya Allah kita akan diingat oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu kan Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Hai Muhammad, katakan bahwa akulah dekat. Kalau dia memohon kepadaku, akan mesti ku beri. Ya. Jadi ini sudah janji Allah loh. Janji Allah itu mesti akan ditepati. Jadi kalau kita ingat Allah, tadinya kita tidak bisa konsentrasi dalam berzikir. Kalau kita selalu kita sebut, insya Allah nanti kita akan terbuka hati kita. Jadi hati kita menjadi gelap. Jadi kalau tidak boleh, lebih baik kita Allah kok tidak berkonsentrasi, tapi itu lebih baik kita harus berzikir, meskipun pikiran kemana kita Allah, meskipun tidak nyentel ya, artinya tidak berpengaruh, tapi itu tetap lakukanlah, itu lebih baik. Itu kalau kita menurut Ibnu Athaillah ya, dalam kitabnya Al-Hikam itu disebutkan, kalau kita lalai berzikir itu dalam kitab Al-Hikam disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taruki dzakra lingadami kudurika mangalilaifi li anna ghaflataka ngan wujudi dzikri astumin ngaflatika fi wujudi dzikri fa asa an yarfa'aka min dzikri ma'a wujudi
ngaflati illa dzikri ma wujudi yaqitati wa min dzikri manga wujudi yaqitati illa dzikri ma wujudi usuri wa min dzikri ma wujudi huduri illa dzikri ma wujudi ngabatin ngama siwal madkuri wa ma dzalika ngalalillahi bi azizi. Artinya, janganlah engkau meninggalkan dzikir karena tidak bisa konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Paham ya Pak ya? Janganlah engkau meninggalkan dzikir karena tidak bisa konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Sebab kelalaianmu ketika tidak berzikir jauh lebih buruk daripada kelalaianmu ketika berzikir. Mudah-mudahan dia mengangkatmu dari zikir yang masih disertai kelalaian menuju zikir yang disertai konsentrasi, dari zikir yang disertai konsentrasi menuju zikir yang disertai semangat kehadirannya, dari zikir yang disertai semangat kehadirannya menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selain dirinya, dan itulah tidaklah sulit baginya. Rodok bulet ya, tapi sebenarnya enggak. Ini kitab hikam itu memang begitu. Jadi saya mau meneraskan sebenarnya kalau kitab yang saya sampaikan itu dari kemarin itu yaitu dari kitab Jalan Rahasia Menuju Ma'rifat, seharusnya diteruskan dengan kitab Al-Hikam ini, karena itu kata-katanya kadang-kadang saya belum juga paham, karena saya itu baru paham, baru ngaji ini sudah 2 kali katam tapi nggak nyaut-nyaut. Oleh karena itu saya memilih nasihat-nasihat dari Imam Muhammad Nawawi ini yang dalam kitab Nasihul Ibad. Nanti kita campur-campur. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam dzikir itu, kita dzikir itu menurut ini ayat Ibnu Athaillah, bahwa dzikir itu ada beberapa tingkatan, yaitu dzikir yang tidak ada konsentrasi, yaitu la ilaha illallah, tapi kita nggak ngepek apa-apa, cuma malah bikin la ilaha illallah, pikirannya kok kesel kok tidak ada apa-apa. Jadi isinya itu ya artinya tidak ada konsentrasi, tidak apa-apa. Itu dzikir yang tingkat pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah dzikir dengan ada kehadirannya. Jadi kita sudah agak konsentrasi seolah-olah Allah itu ada, kemudian hadir. Itu yang kedua. Jadi ada beberapa tingkat. Kalau memang belum konsentrasi, ya kita teruskan saja. Mungkin nanti akan ada kehadirannya. Kalau sudah ada kehadirannya, dzikir yang disertai semangat kehadirannya, kemudian juga ada dzikir yang ikut tingkat tiga, dzikir yang tidak konsentrasi, kemudian dzikir yang konsentrasi, kemudian ketiga ada dzikir yang ada kehadirannya. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kalau kita tidak ada konsentrasi tadi, ya teruskan saja. Itu lebih baik daripada kita tidak berzikir. Karena apa? Meskipun mungkin kita tidak dapat konsentrasi, tapi kita mendapatkan pahala karena zikir. Pahala apa? Pahala ibadah. Jadi kita zikir itu termasuk ibadah, berarti kita sudah mendapatkan pahala daripada kita tidak berzikir, daripada pikiran kita melamun, memikirkan hal-hal yang tidak. Oleh karena itu lebih baik kita selalu berzikir supaya kita bisa Allah meningkatkan dari zikir yang tidak konsentrasi menjadi zikir yang konsentrasi. Kemudian kalau kita sudah zikir
bisa konsentrasi, insya Allah nanti kehadirannya itu zikir itu akan datang dengan sendirinya. Artinya Allah akan memberikan zikir yang kita bisa konsentrasi. Kalau sudah kita bisa konsentrasi, akan zikir yang lebih tinggi lagi, yaitu meniadakan selain Dia. Jadi tidak ada Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Jadi yang ada itu hanya Allah. Jadi semuanya, kalau sudah begini, kita sudah tidak meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang bisa menolong kita, berarti hati kita itu sudah hati menjadi tenang. Oleh karena zikir jangan bosan-bosan. Kalau zikir itu kita kalau tidak bisa konsentrasi terus kita bosan. Tapi selalu ingat Allah dalam hati saja, tidak perlu kita praktekkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu kan masih nama. Ya, zikir nama, masih bayangannya itu kan masih Allah ada di mana-mana, di manakah Allah itu. Tapi kalau kita sudah konsentrasi, mungkin kita sudah la ilaha illallah. Allah itu tidak ada Allah kecuali Dia. Sudah agak sudah fokus lah, la ilaha illallah. Kemudian kita konsentrasi lagi lebih menjadi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau berarti kan sudah jelas. Tadi kalau Allah masih jauh ya, tidak kelihatan. Entah Allah itu masih di Arsy, Allah masih di Mekah sana atau ada di mana. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, berarti Allah tidak ada Tuhan tapi Engkau. Dia berarti sudah jelas Allah itu Dia. Lebih dekat lagi, la ilaha illa anta. Anta itulah kamu. Berarti kamu sudah jelas, kamu. Berarti Tuhan itu kamu. Berarti sudah jelas. Nah, setelah jelas la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku berarti Allah, bukan aku ini, bukan, tapi aku Allah. Berarti secara tauhid kita sudah meyakini bahwa itu Allah itu ada. Jadi ada tingkat-tingkatannya ya. Jadi mungkin kalau la ilaha illallah itu hanya sekedar zikir nama, tapi kalau sudah nanti ke tingkatnya la ilaha illa ana, itu berarti zikir itu sudah ke zikir sirul asrar, artinya sudah ke rasa bahwa semua itu tidak ada yang menggerakkan semua itu kecuali Allah. Jadi saya begini itu bisa ngomong ya karena Allah, kita bernapas ya karena Allah. Jadi semua itu tidak ada kecuali Allah yang menggerakkan. Itu adalah zikir yang sudah sampai kepada la ilaha illa ana. Itulah. Sebab kalau tidak begitu, kalau kita tidak latih, ainul basirah kita itu tidak menjadi gelap, Pak. Hati itu menjadi gelap, buta. Jadi karena buta ya kita selalu menuruti nafsu. Kalau menuruti nafsu berarti kita akan jauh dari Allah. Dan bagaimana tanda-tanda orang yang hatinya buta atau tanda-tanda hatinya itu mati gimana? Yaitu menurut Ibnu Abtahullah dalam Al-Hikam itu disebutkan min ngalamati matil kholbi ngadamul husni ngalama fataka minal muwafiqoti wa tarkun nadami ngalama fa'altahu min wujudi zalati. Di antara tanda kematian hati adalah engkau tidak bersedih ketika melewatkan ketaatan dan tidak menyesal ketika melakukan kemaksiatan. Artinya, di antara tanda-tanda hati yang mati adalah tidak bersedih ketika Anda melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan kepada Allah. Ketika ada diberikan waktu untuk waktu sholat, Anda tidak sholat, tapi ternyata hati itu ya biasa saja,
merasa sedih atau merasa berdosa, kita zina ya biasa saja, seolah tidak berdosa, kita tidak zakat ya biasa saja. Jadi jikalau hati sudah mati, maka Anda tidak akan menyesal ketika berzina atau mencuri, perbuatan maksiat lainnya. Hati Anda sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Itu hati yang mati itu seperti itu. Tanda-tanda hati yang gelap seperti itu. Kalau isi ada rasa malu, itu berarti kita masih punya iman gitu. Kadang-kadang kita tidak punya malu. Banyak sekali. Oleh karena itu kita harus berteman orang itu yang teman yang seiman atau yang bisa kita meningkatkan iman kita. Kalau kita banyak kumpul-kumpul itu, oh dia berzina loh. Zina itu kan memalukan loh. Itu malah bangga, cerita-cerita. Aku begini-begini. Itu memang dialami semua, tak kira bapak-bapak atau ibu-ibu ya mesti pernah ceritain. Hari Jumat loh, padahal dia itu orang Islam. Jumat, bukannya Jumatan malah kesempatan malah itu kalau di Semarang itu ke Sunan Kuning. Itu teman saya itu begitu Pak. Kalau rombongan malah ke Sunan Kuning, itu padahal itu kan gimana? Itu padahal dia juga orang Islam. Kadang-kadang ya Jumatan, kadang-kadang dengan konco-konco bareng-bareng ke sana loh. Itu hatinya kan sudah tertutup ini kali. Dan tidak malu setelah sampai sana terus di kantor cerita macam-macam atau gini-gini. Loh, itu kan sudah kebangetan itu. Sudah tidak punya malu itu. Jangan sampai kita seperti itu. Soalnya hati kita harus dilatih terus supaya pikiran itu kita tidak ke mana-mana. Itu dalam kenyataannya seperti itu. Kelihatannya kita dikir ya, disuruh dikir. Kelihatannya ringan saja, tapi nyatanya Bapak juga berat untuk melaksanakannya. Bertasbih pagi dan petang ternyata ya Bapak ya sering tidak lakukan, mungkin bahkan sama sekali tidak. Padahal itu perintah Allah. Nah, cara untuk bermarifat sebenarnya cirinya ya di situ saja. Berzikir, ingat kepada Allah, kemudian menghilangkan rasa akunya. Itu. Jadi kesimpulan dari menjalankan apa itu, kita bisa bermakrifat yang saya jelaskan beberapa kali yang lalu, itu adalah itu intinya. Kita harus berzikir, bertasbih secara kontinu, artinya tidak dung-dungan ya. Kalau dung-dungan bukan zikir berarti itu terus kita mesti bilang Allah dalam hati, tidak. Oh, kita jalan-jalan melihat sesuatu yang indah, oh kita ingat pada Allah, oh ternyata ciptaan Allah seperti ini. Kita tahu binatang ini, kita oh ternyata Allah berkuasa membuat makhluk yang begitu kecil sudah ngumpet kok bisa hidup dan sebagainya. Itu berarti kita selalu ingat kepada Allah, bukan pada barang cetakannya. Dari barang cetakannya kita selalu ingat pada Allah. Itu nanti hati kita menjadi tenang dan kita tidak punya rasa sakit hati atau suudzon kepada seseorang. Kalau toh kita mendapat suatu kecelakaan atau kita kok digremengi orang atau difitnah, ya tenang aja, karena hasbunallah, karena Allah lebih penjaga kita itu Allah. Meskipun jelek di mata manusia, tapi kalau di mata Allah baik, ya tenang saja, tidak usah gelisah. Tidak ada manusia yang sempurna, kok bebas dari celaan. Oh, Nabi saja juga ya dikrasani, ya dilempari, ya dia. Bukan berarti kalau kita nanti kok mendapatkan musibah begini terus, ternyata dia katanya orang alim tapi kok mendapat musibah gini-gini. Jangan seperti itu. Kita harus berhusnuzon yang baik. Kita berprasangka yang baik, bukan yang jelek. Jangankan kok kita, sahabat Nabi itu barang apa? Taatnya kepada ketakwanya seperti apa? Tapi nyatanya gimana? Matinya dibunuh semua kan itu.
kecuali Abu Bakar kan, sahabatnya itu kan. Jadi bukan berarti kalau sudah mati itu sudah mati, tapi ternyata mati di situ adalah justru jalan pertama untuk menikmati kehidupan selanjutnya karena ketaatnya kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita di rasanya orang jelek atau dia jelek, jangan menyalahkan orang itu. Anggaplah itu peringatan karena yang memerintah dia itu Allah gitu aja. Berarti saya diperingatkan gitu aja. Jadi kesalahan itu adalah terletak pada diri kita sendiri, bukan orang itu. Jadi orang itu kalau kok ngerasani kita ya memang itu kok bisa ngerasani ya karena diberitahu oleh Allah gitu aja. Jadi hati kita itu tenang. Jadi oleh karena itu untuk menuju ke Allah itu ya memang banyak jalan sih. Kalau saya di sini saya mau ke marifat atau tujuan marifat ya memang ilmu itu kan ada ilmu syariat dan ilmu hakikat, atau oleh karena itu ilmu itu harus dipelajari kan gitu. Mungkin orang yang ahli baca Al-Quran, dengan baca Al-Qurannya kita nanti bisa ke surga. Yang punya ilmu dengan ilmunya yang diberikan kepada orang nanti itu menjadi jalan ke surga. Yang penting kan banyak jalan sehingga kita, karena kita mungkin keterbatasan ya kita ya ingat kepada Allah supaya Allah itu mencintai kita. 10 itu kan tidak hanya 8 tambah 2 jadi 10, 5 kali 2 juga 10, 12 dikurangi 2 10. Gitu. Jadi banyak jalan untuk menuju surga. Jangan kalau kok Pak Suwadi itu kok ngomongnya begitu terus. Apakah itu? Iya memang saya konsentrasinya di situ. Kalau Pak Tri konsentrasinya dalam ilmu. Semua itu kan jalan menuju Allah kan. Nah, ya seperti tadi, 10 tidak hanya 3 ditambah 7, tapi juga bisa 11 atau 20 dibagi 2 juga 10 gitu tadi. Banyak cara dan jalan. Oleh karena itu saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kemudian nanti untuk minggu yang pertemuan yang akan datang akan sampaikan yaitu nasihat-nasihat dari Imam Nawawi. Sekian saya kira mudah-mudahan dapat manfaat. Insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang beriman dan takwa untuk selamanya. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.